Halo teman-teman, jumpa lagi sama Brili beserta teman saya. Siapa namanya? Sandy. Yo, Sandy sang delegate. Yoi. Sang beatboxer. Yoi. Sang beatboxer. With delegate. Nah, pada video kali ini karena aku ditemani Sandy ini salah satu seller Rubik terkenal se-Indonesia. Wow. Yoi. Mantap. Dan dia membawa semua koleksinya, Hampir semua. koleksinya untuk ditunjukin sama kalian. Yoi, mame. Kita mulai dari 3 kali 3 dulu, Sandy. 3 kali 3. 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 itu jenisnya macam-macam. Yoi. Enggak Mereknya? cuma dari yang paling murah sampai yang paling mahal aja. Oh, dari yang harganya 5.000 ada di rumah, nggak tak bawa. Ya. Aduh. Besok ya. 5.000 sampai harganya yang 250.000 bahkan 300.000 itu ada. Cuma 3 kali 3 loh itu. Cuma 3 kali 3. Dan itu rasanya putarannya beda-beda ya? Beda-beda, semuanya beda-beda. Yang 5.000 ya muternya kalau kita putar cepat lama-lama ancur. Harus pakai tangan. Ada juga yang apa namanya? Maksudnya ancur tadi tangannya yang ancur. Oh, bukan Rubiknya bukan. Saking kerasnya soalnya. Yoi. Itu terus kalau sampai yang 300.000 tuh gak diputer tuh muter sendiri. Dilihatin muter sendiri. Dilihatin muter sendiri. Yoi. Kita mulai aja. Dari yang mana nih? Yang paling jadul, Nen, yang paling jadul. Oh, yang paling jadul. Nah, ini yang paling jadul. Ada Yongjun. Ini Yongjun yang versi lama. Coba Nah, dibuka. versi lama sih. Buka kadonya. Yeay. Ini adalah Yongjun VVGOO. Ini dia, dari suaranya aja kelihatan ya kalau ini udah lama. Apa hubungannya? Ya, ini kalau dilihat stikernya kayak gini. Ini frosted gitu stikernya. Jadi kayak grut-grut. Jadi nggak meling gitu ya, Sen ya? Enggak, bukan vinil, bukan oracle, tapi Kasar frosted. gitu ya? Kasar gitu. Ada teksturnya. Ini kok ya ini karena ini versi lama ya. Jadi ini sebelumnya tipe A. Tipe A itu kan kayak salah satu yang membuat apa ya, reformasi. Sebelumnya Dayan Guong. Jadi tuh yang reformasi kan tipe A sama Dayan itu yang membuat Cube sekarang jadi enak tuh kan kayak ya aku bilang sih karena mereka berdua ya. Nah, ini sebelumnya jadi tuh nyangkut gitu. Ini apa, reverse cut corner juga nggak bisa, nyangkut pokoknya nyangkut lah ini. Jadi kalau ini sekarang putranya masih di sini ya, tapi nanti kalau dimainin terus sekitar 2 bulan itu nanti jadinya tambah nyangkut gitu. lagi, seret-seret gitu. Enak. Tapi kalau dilumasi gimana? Nah, kalau dikasih pelumas mungkin jadi lebih enak ya. Pelumasnya kalau aku sih biasanya pakai hair vitamin. Bisa Ellipse, bisa Macarizo. Nah, kalau aku pakai Macarizo karena lebih murah loh. Terus anyway, lebih wangi. Alah. Terus kalau enggak pakai loopnya yang differential oil. Tapi kalau itu bikin seret cuman nggak overturn. Kamu nggak promoin? Ya, aku juga jualan itu pelumas differential oil. Sandy style loop. Yo, dia ini ngeracek loopnya sendiri. Wow. Itu tim tua. Oh iya, salah ya. Ini apa? Bebril dan Sandy. /Andy. Iya. Hashtag. Oke. Nah, ini tadi yang Yongjun. Ini harga kisaran berapa? Harganya kisaran ada yang jual 45.000, ada ya 45 sampai 60 lah, kisarannya segitu. Jadi menyesuaikan sama budgetnya kita juga ya kalau mau beli Rubik. 45 sampai 60.000. Ya, Terus stok lama sih, mungkin agak mahal karena stok lama juga ya. Dulu belinya kan mahal-mahal. Terus ini juga ada namanya Brand Cubes. Nah, ini Brand Cubes ini yang versi lama. Jadi Brand Cubes itu ada 2 versi sebetulnya. Versi lama banyak di pasaran versi baru. Ini yang versi lama. Nah, sebenarnya mekanismenya ini sama persis dengan Yongjun VVGO yang tadi. Sama persis. Feel-nya pun juga kurang lebih sama. Nyangkutnya juga sama. Stikernya juga sama, frosted. Pegang coba. Tapi ini black white base, biasanya cuma white base aja. Jadi base-nya itu latar belakangnya putih dia. Kalau yang tadi hitam. Nah, kisaran harganya juga sama sih, sekitar 45 sampai 60. Ada yang jual lebih murah tapi ya rata-rata segituan sih. Rata-ratanya segitu ya. 45 sampai 60.000. Itu yang Brand Cubes. Ini aku ada stoknya Mas Yan. Bisa hubungi Sandy, ntar ada nomornya di deskripsi ya. Di sini? Iya. Enggak ngedit, Chan. Oh, enggak edit ya. Malas ngedit, Chan. Terus yang mana dulu nih? Yang ini. Kita beranjak ke yang apa? Yang ini? Oh, ini Chan. Oh iya. Enggak, ini dulu. Oh, kita dari ya, jadulnya ya. Iya. Nah, terus ini ada berikutnya. Kemudian Dayan
Oh, ini berevolusi ya Sen ya? Revolusi. Teknologi. Sebenarnya ada tipe A. Tapi rata gowo aku kali. Nah, terus ini ada Dayan Gowong. Ini Dayan Gowong ini adalah Dayan versi pertama. Jadi Dayan pertama-tama langsung ngeluarin Gowong. Nah, ini dia salah satu apa ya, Rubik pertama yang paling yang enak lah, yang cukup enak tapi juga ini benar-benar membawa revolusi dia. Dayan Gowong. Nah, ini kalau bisa lihat stikernya warnanya kayak gini. Ini juga udah agak lama sih, jadi ini warnanya merah ya, black base-nya ya. Udah agak keroak-keroak gitu. Ini buat BLD nggak boleh. Delegate-nya betul. Iya. Delegate. Ya ini kebetulan aja base-nya merah ya Sen ya. Ini ada base yang warna lain kan ya? Ada warna hitam. Ini contohnya ini aku bawa juga. Ini warna hitam. Sama ini juga sama nih. Dayan Gowong juga sama. Nah, ini Dayan Gowong itu dia nih versi lama banget, yang versi ya? awal-awal. Versi bener-bener waktu awal keluar ya, kalau generasi pertama, generasi cetakan kedua. Cetak pertama atau kedua. Jadi masih beda lah. Nah, yang ini ya cetakan yang baru. Yang terbaru. Ini belinya di cubezc.com. zcube.com. Nah, ini stikernya kok beda. Nah, ini stikernya beda karena kemarin ini udah diganti. Jadi stikernya ini dia udah diganti pakai yang half bright. Ini udah bagus ya stikernya. Udah bagus banget. Makanya ini kalau tak jual juga pasti lebih mahal daripada yang itu. Oke. Itu. Kalau feel-nya ya dia cut corner-nya bagus gitu. Dia salah satu Rubik pertama yang bisa reverse cutting corner. Widih. Nih ya tadi makanya kenapa bilang revolusioner, karena dia Rubik pertama yang bisa reverse cut corner. Oke. Reverse cut corner itu gimana sih? Jadi kalau cut corner kan dia cut corner gini. Biasa gimana? Cut jadi nggak nyangkut gitu ya? Nah, ini kan pas kita ya. Geser sama belok gitu nggak nyangkut. Kalau gini wajar lah ya. Ini kan ke atas itu wajar. Nah, ini kalau reverse dia ini sama ini kan ada kotakan ini, harusnya dia nyangkut kan? Ini enggak. Nah, tuh. Langsung bisa ngelurusin sendiri gitu ya? Tanganku nggak ini ya, cuma di sini ya. Nah, tuh bisa lurus sendiri. Ngelurusin sendiri. Nah, kalau yang tadi Yongjun VWGO, wah jangankan reverse cut corner. Cut corner aja nyangkut. Nah, itu yang Dayan Gowong. Oke. Ini The Evolution of Cube. Terus-terusin. Habis itu kita langsung agak lompat ke ini apa nih? Itu Sulong. Oh ya. Sulong. Oh ya, tadi ini kisaran harganya sekitar 100.000 ke atas sih sudahan ini. Tergantung. Ke atasnya lebih banyak apa lebih sedikit? Tergantung sih, 100-an sampai 120 lah. Oh iya. Tapi ada juga yang kalau dulu sempat aku dengar dulu sempat jual 80.000. Cuman enggak tahu ya sekarang berapa harganya gitu. Tapi sekitar segituan. Dan itu juga sudah sedikit yang menjualnya. Kenapa? Karena terinvasi oleh Yongjun yang versi baru dan Moyu. Nah, Gowong udah nggak terlalu laku. Karena ada rubik-rubik yang lebih baik ya Sen. Lebih baik dan bahkan lebih murah. Lebih baik tapi lebih murah. Oke. Nah, berikutnya ini ke yang agak baru yaitu Yongjun Guanlong. Oke. Nah, ini Guanlong ini kisaran harganya sekitar 40.000 sampai 50-60.000. Ini dia jadi Yongjun itu kan dia ngeluarin Rubik Moyu namanya, Moyu. Nah, Moyu itu kayak gini. Ini ada wadahnya. Ini Moyu Weilong. Ini stikernya udah tak ganti juga. Ada Moyu. Nah, itu Moyu itu kayak Rubik yang versi mahal. Jangan Yongjun sekarang yang baru ini dia menjualnya versi yang murah Yongjun, tapi masih bagus juga. Stikernya ini 45.000, 40 sampai 60.000. Stiker aja ya itu ya? Enggak, udah full. Oh, udah serubiknya. Udah serubiknya tapi stikernya udah half bright. Oh, Nah, cuman kelemahannya ini stikernya tuh kenapa tadi tak kotakin, bawahnya tak kotakin kenapa? Karena kalau nggak dikotakin nanti stikernya bakal geser-geser. Jadi dia stikernya gampang banget untuk nggak awet gitu ya? Nggak awet ya, jadi geser-geser sendiri. Ajaib ya, dia hidup gerak-gerak. Nah, ini kalau dari mekanisme juga udah enak, dia reverse cut corner juga udah bisa. Bahkan 45.000 aja udah bisa reverse cut corner. Ya, tapi nggak seenak yang lainnya ya. Mekanismenya juga udah feel-nya udah enak. Cuman Guanlong kelemahannya satu lagi sih, center cap-nya kadang sering copot. Iya, itu kelemahan. Kelemahan Guanlong di mana-mana. Ini bukan cacat pabrik ya Sen ya? Bukan, tapi emang semua desainnya ini emang. Jadi nggak cuma ini aja, tapi semuanya. Cuma barang ini toh, tapi ya, semua kekurangan tipe sih, bukan cacat ya, tapi kelemahan. Ya, nah, itu bisa diakali. Ya. Bisa diakali dengan cara dikasih double tape. Di pinggirnya. Di pinggirnya sini, di center cap-nya ini, copot ya. Nah, copot taruh di sininya, di sebelah sini, atau di sini dalam center cap-nya sini. Nanti kalau udah
masukin gitu aja. Kayak diganjel gitu ya. Iya, kayak diganjel. Atau pakai kertas juga bisa, tapi kalau kertas takutnya mungkin nanti copot-copot ya. Kalau double tape kan nggak copot-copot. Ini tadi yang mahal, ini yang murah. Ya, ini Weilong. Ini bedanya apa sih sama yang itu? Mekanismenya beda, beratnya juga beda. Kalau Guanlong ini dia ringan banget. Dia kayak plastiknya itu tipis. Kalau ini lebih tebal ya. Lebih tebal, jadi lebih mungkin awet lebih ya. awet. Mekanismenya juga beda. Nah, ini Weilong ini adalah Moyu versi 1. Dia Moyu versi pertama. Nah, ini kok stikernya udah half brand juga ya. Ini aku ganti sih sebenarnya. Ini Cubesmith beneran ini. Ganti Cubesmith. Nah, emang ada yang nggak beneran di sini? ada yang cuma nyetak logonya aja. Terus stikernya bukan Cubesmith itu. Iya. Nah, terus apa ini? Kalau yang mahal ini berapaan, Sen? Ini sekitar 140-an. Awet ya tapi ya? Awet. Nah, ini yang dia versi pertama, 145-an gitulah mungkin ya. 145, 160 gitu. Bagus. Enak juga dimainin. Terus oh ya tadi di atasnya Guanlong ini ada yang namanya Sulong. Namanya Cina-Cina semua gitu ya, Sen? Ya kan dari Cina. Oh iya. Gak rasis ini, tapi emang kayak gitu. Tapi emang ini produknya emang dari Cina. Nah, ini Sulong. Ini Sulong masih baru. Wah. Ini kalau Sulong sama Guanlong bedanya, Sulong ada logonya sedangkan Guanlong nggak ada. Oh, oke. Nah, dari mekanisme bedanya ya beda ya. Tapi kalau orang-orang sih bilang lebih enak ini gitu. Selera itu ya? Selera. Aku pun juga kalau suruh milih Guanlong atau Sulong jelas milih Sulong. Lebih enak. Lebih enak kan? Tapi kalau aku enak yang tadi, Jen. Yang mana? Weilong. Iya. Ya iya, ini lebih mahal. Oh. 2 kalinya itu. Pantesan. Nah, ini harganya kisaran sekitar 50.000 sampai 70.000. Tergantung. Tergantung pokoknya. Jadi ini ada Weilong generasi Moyu yang pertama. Ini udah Moyu ya. Ini aku wadahin ini. Jadi bisa juga pakai wadah kayak gini. Ini aku jual juga 15.000 harganya. Nah, ya, kisarannya 15 sampai 25.000. Kalau dibawa kemana-mana, stikernya awet gitu ya. Stiker awetnya juga kotaknya agak keras nih, plastik gitu ya. Nah, kan jadi kalau misalnya kita masukin rubik langsung ke tas gitu. Itu kan kadang-kadang gores-gores gitu ya. Nah, mungkin yang ini juga langsung dimasukin tas. Makanya kayak gini. Jadinya kayak gini kalau nggak pakai cover, kalau dalam tas. Bisa juga pakai ini atau pakai tas cube yang itu, tapi aku ada tapi di rumah. Yang apa sih? Yang pouch. Oh, yang panjang itu ya? Enggak, yang kotak gini. Oh, pouch ya. Kain-kain gitu. Iya. Itu. Itu juga bisa pakai itu. Semuanya balikin. Oke. Barang jualan. Nah, terus Moyu. Ke Moyu dulu ya. Nah, oh tadi ada yang lupa yang Dayan. Dayan ini ada satu lagi nih, Zanchi. Ini dia mini, versi mini, jadi lebih kecil daripada yang ini. Ini jauh lebih kecil ya. Ini sama tipenya, Sen? Ini Guhong, ini Zanchi. Dayan Zanchi. Zanchi ini yang versi 5. Itu Hualong, nanti aja itu. Oh. Oke. Nah, ini Zanchi dia stikerless ya, jadi nggak ada stikernya. Tapi lebih ini kecil. boleh buat kompetisi? Boleh, udah boleh. Mulai bulan Juli 2015 sudah boleh stikerless. Jadi nggak pakai stiker boleh ya? Boleh, tapi ya boleh kayak gini. Kalau nggak pakai stiker putih doang nggak boleh. Nanti menang lah. Iya, oke. Nah, kayak gini. Itu ini ukurannya lebih kecil ya? Ukurannya 50 mm nih. Lebih kecil. 50 mm. Jadi kecil banget. Kalau buat one hand, ada orang yang lebih suka buat one hand pakai ini, tapi aku malah nggak suka karena terlalu kecil. Kalau buat yang anak-anak SMP SD ini kayaknya cocok. Oh, bisa juga, tangannya masih kecil-kecil. Sesuai gitu ya? Nah, sesuai. Sama tangannya. Oke. Mungkin anak bayi, kan ada kan yang di Cina yang umur 3 tahun, 3 tahun 5 tahun udah ya? bisa nyelesain ini. Nah, mungkin pakai ini bisa lebih enak ya, lebih cocok. Iya. Pas. Oke, apalagi. Itu ya. Terus tadi ini lompat-lompat ya. Kita ke Moyu, Fangxi dulu aja. Fangxi Shuangren. Namanya bagus banget deh. Oh ya, F garis miring S. Iya. Nah, ini Fangxi Shuangren, yang ini Shuangren ya. Dia Fangxi itu juga brand yang berbeda dari Moyu, dari Yongjun, dari yang lainnya. Dayan juga beda. Ini Fangxi dia gimana ya? Rasanya kalau dari suaranya kayak gini ya. Dia rasanya juga beda. Kayak crispy, bukan crispy ya, tapi kayak ringan itu, lebih ringan. Terus lebih kayak gimana ya, feelnya aku sih bilang lebih ringan, terus putarannya lebih ringan. Cutting cornernya pun juga udah bagus, reverse cutting corner juga bisa. Paling kelemahannya ini stikernya ini ya, Sen ya? Ini stiker bawaannya kayak gini ya, sama lah kayak Guhong gitu ya. Iya, agak gampang ngelupas gitu ya. Tapi ini birunya udah bagus dari sananya, biru muda, oranye. Kalau beli stikernya aja bisa kan ya, Sen? Bisa.
sama aku L. Stikernya rata-rata tergantung ya, ada yang 15.000, ada yang 25.000 untuk 3x3. Tergantung kualitasnya. Kalau yang 15.000 biasanya yang standar, warnanya standar, kualitasnya juga standar. Sedangkan yang 25.000 warnanya udah biasanya half bright, terus kualitasnya juga udah oke. Gitu. Misalnya beli. Kenapa kalau kita main Rubik sebaiknya beli stiker Half yang bright. khusus Rubik? Kenapa enggak yang stiker yang di jalanan itu, Sen? Spotlight itu. Stiker motor gitu, kenapa enggak pakai itu aja? Kan lebih murah. Itu spotlight kan. Bisa juga pakai itu, nggak apa-apa. Cuman apa namanya itu spotlight, itu jenisnya spotlight. Ada yang 15.000 itu juga ada yang dari spotlight bahannya. Tapi biasanya kan kalau kita beli sendiri kan belum dipotongin. Nanti potongannya jadi jelek gitu ya. Ada sih namanya, ada juga orang Semarang dia yang benar-benar beli spotlight yang meteran itu, terus diguntingin satu-satu dan rapi. Oh iya? Rapi, dia memang Keren. berbakat dalam hal itu. Iya. Terus ya dipakai sendiri tapi nggak dijual, capek. Itu pasti nanti jatuhnya lebih mahal karena bayarin dia Iya, potongin itu. guntingnya manual. Jadi dia emang nggak mau keluar uang banyak ya. Spotlight yang meteran itu kan per meter 1.000 atau berapa, itu murah banget ya. Udah dia beli semeter, guntingin sendiri bisa. Keren. Jadi saya nggak apa-apa kalau Nggak apa-apa memang ya. mau. Cuman kualitasnya pasti lebih jelek daripada yang Oracle atau yang vinyl. Oke. Tapi belum tentu juga sih, tergantung. Iya. Gitu. Nah, itu tadi fungsi Swangrem. Fungsi. Ada juga ini Guns. Guns ini bukan Guns 356 tapi justru sebelumnya Guns 356, yaitu Guns Puzzle. Ini nggak ada angkanya, Sen. Nggak ada, cuma puzzle Guns gitu Puzzle, doang. Guns Puzzle 3. Dia cuma bilang Guns Puzzle 3. Nah, 3 mungkin kan 3x3 ya. Ini feel-nya lebih ringan banget. Nah, kalau coba beli ini. Ini bobotnya ini ringan banget. Putaranya juga ringan. Putarannya juga ringan Nah, banget. Kok aku ngerasain ini kok kayak skrupnya kendor semua gitu. Nah, kenapa skrupnya agak kendor rasanya? Karena ini mekanismenya agak berbeda. Jadi mekanismenya bukan pakai obeng gitu, skrupnya, tapi dia pakai kayak mur gini. Jadi kayak ban mobil itu loh. Iya. Kan pakai kayak gini kan, ban mobil. Jadi nyetelnya pakai kunci. Nah, sebenarnya ada kuncinya, ada nggak ya di sini ya? Oh, ini ada kuncinya kayak gini nih. Nah, itu untuk ngatur tensinya ini ya, tensi senternya. Tensi. Berapa? 110 per 80. Sehat. Ini kalau beli Guns Puzzle udah dapat bonus stikernya juga satu set. Oke. Tadi ini ada logonya juga. Nah, Wih. Keren. Ini harga berapa nih? sekitar 170.000. Mahal ya? Tapi enak ya? Enak. Oke, masukin dulu. Terus? Enak. Terus tadi ini udah ya? Guanlong. Nah, ini yang jadi main cube-ku yaitu Moyu Hualong. Ini kenapa ada dua? Dua-duanya sama-sama Hualong. Ini stickerless tapi. Nah, stickerlessnya kenapa aku punya dua? Jadi awalnya ini adalah stickerless yang pink kayak gini ya. Jadi merahnya itu jadi pink ya, Sen? Merahnya jadi pink, bener banget. Ini birunya kan biru muda. Nah, sedangkan satunya tuh kayak gini, merahnya biasa sama birunya biasa. Tapi hijaunya? Cuman, hijaunya tuh, jadi ini aslinya kutukar yang pink sama biru ini. Ini kan terang banget ya, kutukar sama yang biru sama merahnya ini. Biru sama merah yang gelap. Jadi aslinya tuh pink, terus kuningnya terang. Ini kan kuningnya lebih terang nih yang ini. Oh iya, kuningnya beda. Terang, terus hijaunya kan terang, ini lebih terang. Putihnya harus sama. Birunya ini lebih terang. Iya. Nah, ini aslinya yang pink tadi itu. Warnanya juga lebih terang yang ini kan. Jadi yang aku ganti ini biru sama merah. Aku tukar sama biru merahnya di sini. Jadi biru pink. Nah, jadi kayak gini. Kenapa tak gituin? Soalnya kalau pakai pink doang terlalu terang banget. Silau gitu ya, mana silau. Kalau kayak gini dia ada yang netralin, yang kuningnya kan lebih gelap. Ini juga lebih gelap, hijaunya, oranye-nya. Mendingan lah ya. Mendingan. Jadi kayak gini malah enak sih kalau buat dua-duanya. Iya. Gitu. Nah, kalau Hualong ini main cube-ku karena memang dia lebih enak. Aku sih lebih senang ya sama feel-nya gitu. Cocok-cocokan ya, Sen ya? Cocok-cocokan memang sebenarnya. Ini Brili juga pakai Hualong sebetulnya. Tapi Yang kebetulan ketinggalan di nojah di sana. Nah, ini harganya kisaran sekitar 190.000. Wow. Ya, memang agak mahal tapi enak juga. Nah, sebenarnya ada Moyu Tanglong namanya, itu yang paling baru. Tapi aku udah beli, cuman lagi nyangkut. Oke. Nyangkut di sana. Nah, Nggak usah dibahas. Oke, anyway. Ya. Wah, lebihnya nyangkut. Di mana?
Bukan nyangkut di mana? Apa? Aku mainnya jelek karena Rubiknya nyangkut. Oh iya. Nyangkut di baju cukai. Aku pengen ngomong gitu tapi aku takut menyinggung perasaanmu, Sen. I feel you, bro. Oke. Oke, ini Sekian video itu yang dari Brille. Episode selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis lainnya Big Cube. Nah, ini jadi jangan lupa subscribe. Jangan lupa di deskripsi dicek ada Facebooknya Sandy. Kalau mau beli Rubik, tanya-tanya Sandy di situ. Terus, oh iya jangan lupa subscribe juga channelnya Sandy Cahyo Rahmat. Yeay. Oke, sekian, dadah.